Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Sorong Fisika. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kini Anda menyaksikan video pembelajaran termodinamika bagian keempat. Kita akan membahas tentang kapasitas Carnot gas dan mesin Carnot. Kapasitas Carnot gas. Kapasitas kalor molar gas adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 mol gas sebesar 1 Kelvin. Satuannya Joule per mol kali Kelvin. Kapasitas kalor molar gas terdiri dari dua, yaitu kapasitas kalor molar gas pada volume tetap disimbolkan dengan CV dan kapasitas kalor molar gas pada tekanan tetap disimbolkan dengan CP. Dirumuskan sebagai berikut. Pada gas monoatomik, CV sama dengan 3/2 dikalikan dengan R. CP sama dengan 5/2 dikalikan dengan R. Gamma sama dengan CP per CV sama dengan 5/3. Pada gas diatomik, untuk T kurang dari 100 Kelvin, CV sama dengan 3/2 dikalikan dengan R, CP sama dengan 5/2 dikalikan dengan R, gamma sama dengan CP per CV sama dengan 5/3. Untuk T lebih besar dari 100 Kelvin dan lebih kecil daripada 1000 Kelvin, CV sama dengan 5/2 dikalikan dengan R, CP sama dengan 7/2 dikalikan dengan R, gamma sama dengan 7/5. Dan untuk T lebih besar dari 1000 Kelvin, CV sama dengan 7/2 dikalikan dengan R, CP sama dengan 9/2 dikalikan dengan R, gamma sama dengan 9/7. Dengan R besar itu sama dengan tetapan umum gas sama dengan 8,31 Joule per mol kali Kelvin, dan gamma sama dengan konstanta Laplace. Kita beralih ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping melukiskan keadaan 20 mol gas monoatomik. Hitunglah besar kalor yang diterima gas, usaha yang dilakukan gas, dan perubahan energi dalam untuk masing-masing proses dan untuk proses totalnya. Kita lukiskan kembali gambarnya. Diketahui N sama dengan 20 mol, R besar sama dengan 8,31 Joule per mol kali Kelvin. Kemudian berdasarkan gambar ini, P1 sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 Newton per meter pangkat 2. Kemudian P2 itu sama dengan P3, yaitu sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 Newton per meter pangkat 2. Kemudian V1 sama dengan V2 itu sama dengan 2 meter pangkat 3. Yang ditanyakan adalah Q12, Q23, kemudian Q31. Itu juga W12, W23, dan W31. Delta U12, delta U23, dan delta U31. Kemudian Q total, P total, dan delta U total. Penyelesaiannya,
Terlebih dahulu kita menghitung besar T1, T2, T3, dan V3. PV sama dengan nRT. Maka T sama dengan PV per nR. T1 sama dengan P1 V1 per nR. Kita masukkan harga-harga atau nilai yang sudah diketahui. Itu T1 sama dengan P1-nya itu 6 kali 10 pangkat 4. Kemudian V1-nya itu adalah 2 per N-nya itu adalah 20 kali dengan R-nya adalah 8 kali 3, 8,31. Sama dengan 6 kali 2, 12, berarti 12 kali 10 pangkat 4. Kemudian 20 kali 8,31, 166,2. Itu hasilnya sama dengan 722 Kelvin. Kemudian karena pada proses 3 ke 1 itu merupakan proses isotermal, maka T pada 1 ini sama dengan T pada 3. Jadi T3 sama dengan T1 sama dengan 722 Kelvin. Berikutnya T2. T2 itu sama dengan P2 V2 per nR. Masukkan harga-harga yang diketahui, maka T2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 kali 2 per 20 kali 8,31. Peroleh hasil 481,4 Kelvin. Kemudian kita mencari V3. V3 sama dengan nRT pangkat 3 nRT3 per P3. Kita masukkan harga-harga yang diketahui atau nilai yang sudah diketahui. V3 sama dengan 20 kali 8,31 kali 722 per 4 kali 10 pangkat 4. Diperoleh hasil 3 meter pangkat 3. Kemudian pada proses 1 sampai 2 itu merupakan proses isokorik. Nah, pada proses isokorik kita tahu bahwa delta V itu sama dengan 0. Kalau delta V sama dengan 0, maka W12 itu sama dengan 0 juga. Delta U12 itu sama dengan N kali CV kali delta T. Atau delta U12 sama dengan N kali 3/2 dikalikan dengan R dikalikan dengan T2 dikurangi dengan T1. Memasukkan harga-harganya. N adalah 20, berarti 20 kali 3/2 kali R adalah 8,31 dikalikan dengan, tadi kita sudah peroleh T2 itu adalah 481,4 dikurangi T1 adalah 722. Sehingga diperoleh 249,3 dikalikan dengan min 240,6 dan diperoleh hasil min 6 kali 10 pangkat 4 Joule. Q12 sama dengan W12 ditambah dengan delta U12. Maka 0 ditambah dengan min 6 kali 10 pangkat 4 Joule dihasilkan min 6 kali 10 pangkat 4 Joule. Nah, pada proses ini sistem mengeluarkan kalor. Q12 itu bernilai negatif sehingga energi dalam sistem turun. Ditunjukkan dengan delta U12-nya itu negatif. Berikutnya, pada proses 2 sampai 3 itu merupakan proses isobarik. Pada proses isobarik berarti W23 sama dengan P2 dikalikan dengan V3 dikurangi dengan V2. Masukkan harganya, P2 itu adalah 4 kali 10 pangkat 4 kali buka kurung V3 itu adalah 3 kurang V2 adalah 2. Berarti 3 kurang 2 1 kali 4 kali 10 pangkat 4 sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 Joule. Berikutnya delta U23 itu adalah NCV delta T. Atau delta U23 sama dengan N dikalikan dengan 3/2 dikalikan dengan R dikalikan dengan T2 dikurangi T1. Memasukkan harga-harganya atau nilai-nilai yang sudah diketahui. N sama dengan 20, berarti 20 kali 3/2 kali R itu adalah 8,31, kemudian T2 itu adalah 722 kurang T1 adalah 481,4. Maka diperoleh hasil 6 kali 10 pangkat 4 Joule. Q23 sama dengan W23 tambah delta U23 sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 ditambah 6 kali 10 pangkat 4 sama dengan
10 kali 10 pangkat 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Joule. Pada proses ini, sistem menerima kalor Q23 positif. Kalor ini digunakan untuk melakukan usaha W23 positif dan menaikkan energi dalam sistem delta U23 positif. Berikutnya proses 3-1 itu adalah proses isotermal. W31 sama dengan NR T1 ln V1 per V3. 20 kali 8,31 kali 722 ln 3 per 2. Diperoleh hasil min 4 kali 8, min 4,86 kali 10 pangkat 4 Joule. Kita tahu pada proses isotermal delta U31 itu ada sama dengan 0. Q31 sama dengan W31 tambah delta U31. Berarti sama dengan min 4,86 kali 10 pangkat 4 Joule. Nah, pada proses ini, sistem menerima kerja dari luar, W31 negatif, dan usaha yang diterimanya ini dilepaskan berupa kalor, Q31 negatif. Dan terakhir proses 1, 2, 3, 1. Itu proses totalnya. Delta U total sama dengan delta U12 ditambah delta U23 tambah delta U31. Sama dengan min 6 kali 10 pangkat 4 tambah 6 kali 10 pangkat 4 tambah 0. Sehingga diperoleh hasil 0 Joule. W total sama dengan W12 tambah W23 tambah W31. Sama dengan 0 tambah 4 kali 10 pangkat 4 kurang 4,86 kali 10 pangkat 4. Sama dengan min 0,86 kali 10 pangkat 4 Joule. Q total sama dengan Q12 tambah Q23 tambah Q31. Sama dengan min 6 kali 10 pangkat 4 tambah 10 kali 10 pangkat 4 dikurangi dengan 4,86 kali 10 pangkat 4. Diperoleh hasil min 0,86 kali 10 pangkat 4 Joule. Next, mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin panas yang dapat mengubah energi panas atau kalor menjadi energi mekanik. Misalnya mesin uap, mesin diesel, dan mesin jet. Mesin Carnot bekerja berdasarkan suatu siklus yang dinamakan siklus Carnot. Siklus ini terjadi pada sebuah silinder berisi gas. Dinding silinder terisolasi secara termal, artinya panas atau kalor tidak dapat menembus dinding silinder. Pada siklus ini terjadi dua proses isotermal dan dua proses adiabatik. Berikut gambar grafiknya seperti ini. Pada proses A, PB, dan proses C, D, itu adalah proses isotermal. AB, CD, isotermal. Sedangkan proses BC, AD, itu adalah proses adiabatik. Hubungan antara kalor dengan suhu dirumuskan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Efisiensi mesin Carnot didefinisikan sebagai perbandingan kerja yang dilakukan oleh mesin dengan panas atau kalor yang diserap selama siklus. Dirumuskan ini dibaca, yang tulisan kayak N ini itu dibaca eta.
Eta sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 dikurangi Q2 per Q1 sama dengan 1 dikurangi dengan Q2 per Q1. Eta juga sama dengan 1 dikurangi dengan Q2 per Q1 sama dengan 1 dikurangi dengan T2 per T1. Keterangan Q1 sama dengan panas atau kalor yang diserap atau diterima, satuannya adalah Joule. Q2 sama dengan panas atau kalor yang terbuang, satuannya adalah Joule. T1 sama dengan suhu tandon dingin atau suhu pada reservoir dingin atau kadang juga disebut suhu di luar mesin, satuannya adalah Kelvin. Kemudian T2 itu sama dengan suhu tandon panas atau suhu pada reservoir panas atau suhu mesin. Satuannya adalah Kelvin. W itu sama dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Satuannya Joule. Dan eta sama dengan efisiensi mesin. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Suatu mesin uap bekerja pada suhu 227 derajat Celcius. Mesin ini mengubah air menjadi uap yang akan menggerakkan piston sehingga menghasilkan kerja mekanik. Suhu di luar mesin 27 derajat Celcius. A. Hitunglah efisiensi kalor maksimum dari mesin ini. B. Hitunglah berapa usaha maksimum yang dapat dikerjakan oleh mesin itu jika ia menyerap kalor 500 Joule. Dari soal tadi diketahui bahwa T1 sama dengan 227 derajat Celcius. Nah, kita ubah dulu 227 derajat Celcius ke dalam Kelvin. T1 sama dengan 227 ditambah dengan 273 Kelvin sama dengan 500 Kelvin. T2 sama dengan 27 derajat Celcius. Begitu juga kita ubah ke dalam Kelvin, yaitu T2 sama dengan 27 tambah 273 Kelvin sama dengan 300 Kelvin. T1 sama dengan 500 Joule. Yang ditanya adalah A. Efisiensi mesin itu disimbolkan dengan eta. B. Usaha W disimbolkan dengan W besar. Penyelesaian kita tulis rumusnya. Eta sama dengan 1 dikurangi dengan T2 per T1. Termasuk eta sama dengan 1 kurang 300 per 500 sama dengan 1 kurang 300 per 500 itu adalah 0,6. Berarti sama dengan 1 kurang 0,6 adalah sama dengan 0,4. Jadi efisiensi kalor maksimum dari mesin uap ini adalah 0,4. Berikutnya bagian B kita menentukan usaha atau disimbolkan dengan W besar. Kita menggunakan rumus eta sama dengan W per Q1. Masukkan harganya, eta itu adalah 0,4 sama dengan W per Q1 itu adalah 500. Maka W sama dengan 500 kali 0,4 dan diperoleh hasil W sama dengan 200 Joule. Jadi, usaha maksimum yang dapat dikerjakan oleh mesin uap ini adalah 200 Joule. Demikian penjelasan singkat tentang kapasitas kalor molar gas dan mesin Carnot. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.